Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Pagi ini kita dikabarkan dengan berita duka dengan meninggalnya Bapak Aryono Ashari, suami dari Ibu Meti. Mudah-mudahan Bu Meti kuat menghadapi musibah ini dan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kirimkan Fatihah untuk beliau. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ala ruhi Aryono Ashari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, terima kasih. Kalau kita melihat peristiwa ini, apa yang bisa kita petik? Ketika kita sudah bisa duduk, kita berjalan, akhirnya kita dewasa, kita tua. Sebetulnya kita ini diciptakan Tuhan itu, kalau kita mau menarik diri kita, dari mana sebetulnya kita ini? Nah setelah itu sedang di mana? Dan setelah sedang di mana ini mau kemana kita sebetulnya? Nah untuk itu mari kita untuk tidak tertipu dari kehidupan ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita hidup sekarang ini mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar. Kalau saya mengutip dari ucapan Ali bin Abi Thalib, sepertinya ini kita ini sebetulnya sedang bermimpi. Kita ini sedang bermimpi. Melihat dari kondisi sebuah kematian, kita ini sedang bermimpi. Kenapa sedang bermimpi? Sekarang kita mimpi ada yang mimpinya menjadi seorang kepala kantor, ada yang mimpi sedang menjadi kepala seksi PDMS, ada mimpi kepala seksi Peraki, ada mimpi Kasubag Umum, ada yang mimpi jadi pegawai di KPPN Lubu Sikamping. Kenapa sih mimpi? Ya, saya mengucapkan kita sedang mimpi. Kenapa? Dan kapan kita sadar dari mimpi itu? Ada yang sedang mimpi jadi PPNPN. Kita akan sadar dan kita akan terbangun dari mimpi kita ketika sebuah kematian memanggil kita. Kita baru sadar bahwa pada saat kematian pasti kita sadar, kita akan terbangun ketika nanti kita ditanya oleh para malaikat akan pertanggungjawaban kita. Kita sadar karena hidup kita ini nggak lama, hidup kita ini hanya sejenak. Dan yang sejenak itulah kita sedang bermimpi. Nah ketika sedang kita bermimpi ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya mimpi kita ini. Karena kita akan sadar, begitu kita meninggal, kita akan sadar. Ternyata sekarang aku sudah meninggal. Di situ kita baru sadar bahwa selama ini kita sedang tidur. Hari ini kita sedang tidur. Hari ini kita sedang bermimpi. Jadi mari kita bangunkan diri kita nanti. Ketika bangun di alam kubur, kita mendapatkan diri kita dalam keadaan baik. Nilai apa yang kita perbuat di amal dunia ini menjadi lebih baik ketika kita bangun dari mimpi kita. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita masih di dunia ini yang umur kita sekitar 63 tahun, 60 ke 70 tahun. Kalau kita membayangkan Pak Yono, mungkin umur beliau antara 60 ke 70 tahun. Setelah pensiun, nggak lama kemudian beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bercermin dari ini. Ketika kita masih hidup ini, mari kita isi dengan hal-hal yang bisa membangkitkan, dan amal kita, perbuatan kita terhitung amal nanti di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Perlu kami ingatkan, mari kita jangan terlena. Ada dua kenikmatan
yang kita bisa terlena. Kenikmatan apa itu? Kenikmatan kesehatan dan nikmat waktu luang. Inilah yang sering menipu kita. Ketika kita sehat, kita kadang lupa. Kita tidak memanfaatkannya. Kita asyik dengan sesuatu. Kita tidak tahu bahwa kesehatan itu bisa menipu kita. Yang kedua, kenikmatan waktu luang. Nah, pada adik-adik, nikmat waktu luang ini jangan disia-siakan. Dan kepada kita semua, waktu luang ini yang menjadi kadang-kadang menipu kita. Deadline dari sebuah pekerjaan belum waktunya, nantilah. Tapi begitu menjelang deadline baru kita kerjakan. Padahal kan itu bisa kita lakukan jauh hari sebelum itu terjadi. Inilah yang menjadi dua kenikmatan yang bisa menipu kita dalam bekerja sehari-hari. Bapak Ibu yang saya muliakan, perlu kita ingatkan lagi, kita hidup hanya satu kali. Jangan sia-siakan yang hidup satu kali ini. Untuk apa? Hidup satu kali ini, berkata dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini diciptakannya, alladzi khalaqal mauta, diciptakannya kematian, wal hayata, dan kehidupan itu sebagai ujian bagi kita semua. Untuk apa? Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Amal. Nah, setiap Senin pagi kita selalu berdoa, ya Tuhan kami, jadikanlah apa yang kami lakukan, pekerjaan kami terhitung sebagai amal ibadah. Nah, kalau kita berharap bahwa apa yang kita lakukan setiap hari terhitung sebagai amal ibadah, masalah kita mau beribadah tidak serius. Masalah kita bekerja tidak serius kalau ingin pekerjaan kita itu dihitung sebagai amal ibadah. Yuk kita jadikan tahun 2020 menjadi kenangan bagi kita semua, menjadi pelajaran dan pengalaman. Sebagaimana orang barat bilang, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Kita jadikan 2020 menjadi guru yang paling baik kepada kita untuk menapaki 2021 yang lebih baik dari tahun 2020. Terakhir, sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, ini semua pasti Bapak Ibu ingat. Orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin termasuk orang yang celaka. Yang hari ini lebih buruk dari kemarin orang yang celaka. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu sama dengan apa itu? Merugi. Maka jadilah kita orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itulah yang disebut dengan orang yang beruntung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kenangan, untuk refleksi kita di tahun 2021. Mudah-mudahan di 2021 kita lebih baik dari tahun 2020. Kita menapaki dengan ujian mungkin yang lebih berat dari tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang bisa mengambil manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.